Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hari Minggu, arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang padat, imbas tawaran potongan harga tiket dari sejumlah objek wisata. Sungai Citanduy, wilayah Cimaragas, Ciamis kering karena pintu bendungan Lewi Keris ditutup warga panen ikan. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan di sebuah rumah kosong di Pantura, Subang. Warga desa Sirnarasa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis, ramai-ramai menangkap ikan di sungai yang mengering. Sungai Citanduy di wilayah Cimaragas kering setelah pintu bendungan Lewi Keris di hulu sungai ditutup. Warga desa Sirnarasa yang berada di pinggiran sungai Citanduy mendadak kebanjiran rezeki karena air sungai mengering dan hanya menyisakan air di daerah cekungan saja. Sungai yang biasanya penuh air kini hanya terlihat hamparan bebatuan kering di dasar sungai. Sungai yang kering membuat warga lebih mudah menangkap ikan. Ada yang menggunakan jaring seser hingga tangan kosong, namun mereka semua berhasil menangkap ikan. Bahkan warga bisa pulang membawa hingga 3 kg ikan dari berbagai jenis, mulai dari ikan mujair, nilam, lele, hingga ikan beong yang paling banyak ditemukan di sungai Citanduy. Ngambilin ikan Pak, soalnya kan itu di bendung lagi ada bendungan teh lagi di bendung di sana di Lewi Keris. Di Lewi Keris. Ya. Dapat ikan apa aja Pak diantaranya Pak? Ada ikan jair, ada ikan nilem, ada ikan bebeong, itu yang paling banyak mungkin di sini. Itu satu orang bisa dapat berapa kilo Pak? Itu satu orang kemarin aja saya aja dapat mungkin satu ember falcon yang kecil itu mungkin sekitar 3 kilo mungkin. 3 kilo ya. Ya. Itu banyak warga sini. Banyak, bahkan dari luar juga banyak itu, dari luar daerah sini. Sungai Citanduy adalah salah satu sungai besar di Jawa Barat yang melintasi 5 kabupaten kota. Air sungai kering akibat bendungan Lewi Keris difungsikan dan pintu air menuju sungai Citanduy wilayah Cimaragas ditutup. Penutupan pintu air bendungan Lewi Keris dilakukan untuk mengisi bendungan yang debit airnya mulai menipis akibat musim kemarau. Dan dampaknya aliran sungai di bawah bendungan menjadi kering. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Pekan lalu, personel gabungan di sejumlah wilayah Jawa Barat melakukan simulasi pengamanan Pilkada 2024. Tahapan Pilkada akan dimulai dengan pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah tanggal 27 hingga 29 Agustus pekan depan. Simulasi pengamanan Pilkada serentak 2024 digelar tim gabungan yang melibatkan ratusan personel kepolisian, unsur TNI, relawan dan berbagai instansi di lapangan Mako Brigade Infanteri Brigif Kujang 15, Kota Cimahi pekan lalu. Sedikitnya 800 personel dikerahkan, termasuk para penjinak bahan peledak Jihandak Brimob Polda Jabar. Simulasi memperagakan penanganan kerusuhan di kantor KPU, Bawaslu hingga kantor Pemkot Cimahi, serta objek layanan publik seperti stasiun kereta cepat. Polres Cimahi akan mengawal pilkada di 3 daerah sekaligus, yaitu di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan 1 kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Bandung. Latihan ini dilakukan untuk memantapkan koordinasi antar instansi yang terlibat pengamanan Pilkada 2024. Kita mempersiapkan kesatuan kita, baik TNI maupun Polri, serta stakeholder lainnya, untuk sama-sama mengetahui siapa berbuat apa pada saat eskalasi dalam pilkada itu ada naik. Jadi apapun kejadiannya kami siap. Bentar lagi kita akan menghadapi masa-masa curah hujan. Maka kita antisipasinya terkait dengan kerawanan geografis. Insya Allah untuk kerawanan terkait konflik dan lainnya di wilayah Cimahi tidak ada.
Simulasi serupa juga dilakukan oleh Polres Garut bersama Satuan TNI dan Satpol PP. Simulasi pengamanan dilakukan mulai dari pengamanan TPS, pengamanan pasangan calon kepala daerah, pengamanan jalannya kampanye, hingga unjuk rasa terkait hasil pilkada. Polres Garut menyatakan akan mengerahkan hampir 1.000 personil dengan bantuan dari Korps Brimob Polda Jabar jika dibutuhkan sewaktu-waktu untuk wilayah Garut Selatan, Garut Kota, dan Garut Utara. Pengamanan berapa orang yang akan dilibatkan dalam proses pengamanan pilkada nanti? Polres sendiri kita mengamankan personil sekitar 950 ya, 949 tepatnya. Penguatan di selatan biasanya ada penguatan dari Brimob dan di selatan itu. Tentu nanti kita minta dukungan backup dari Brimob. Kita bagi rayon ada 3 titik, nanti ada yang di selatan, di utara, kemudian di tengah. Jadi masing-masing bisa mengcover seluruhnya, bisa tercover bantuan dengan cepat. Polresta Bogor Kota pekan lalu juga mengadakan simulasi pengamanan pilkada, terutama pengamanan aksi unjuk rasa bersama unsur TNI, Satpol PP, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Untuk mengamankan jalannya pilkada 2024 di Kota Bogor, mulai dari pendaftaran bakal calon kepala daerah, kampanye, pengiriman logistik hingga tingkat TPS, serta pencoblosan sampai pengumuman hasil pilkada akan mengerahkan sekitar 5.000 personil gabungan. Kita ada siap 5.000 personil gabungan Polresta Bogor Kota, dari Danmen Brimob, ya, Gedung Halang, ada juga dari TNI, ada juga dari Satpol PP beserta instansi terkait. Pengamanan di KPU, pengamanan di Bawaslu, kemudian pada saat distribusi logistik, gudang-gudang, ya, perpindahan, dan lain sebagainya kita lakukan pengamanan. Apalagi pekan depan KPU Kota Bogor akan membuka pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor yang akan berkompetisi pada Pilkada November mendatang. Dalam waktu kurang dari 2 pekan, KPU Kota Bogor akan membuka pendaftaran bakal pasangan calon atau pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, tepatnya pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024. Situasi dan kondisi saya harapkan tetap kondusif, sehingga baik para pendukung, simpatisan, partai politik pun menjaga kondusivitas di Kota Bogor yang sangat penting ini. Nantinya aparat Polri dan TNI akan meningkatkan pengamanan di area objek vital seperti kantor KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pilkada serta gudang logistik pemilu. Tim Liputan melaporkan. Kang Deddy Mulyadi yang menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat pekan lalu melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Deddy Mulyadi menyapa warga Tasikmalaya, Ciamis, dan Kota Bogor. Pekan lalu, Deddy Mulyadi yang menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, menyapa warga Tasikmalaya di alun-alun Manon Jaya. Dalam sambutan di atas panggung, ia menyatakan bahwa calon gubernur Jawa Barat yang akan datang harus mampu menjadi pelayan masyarakat, memastikan masyarakat miskin mendapatkan pelayanan yang sama di segala bidang. Deddy Mulyadi juga menilai warga Tasikmalaya memiliki modal besar untuk maju yang harus difasilitasi Pemprov Jawa Barat agar bisa berkembang. Sedang ketika disinggung soal siapa bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya, Kang Deddy Mulyadi menyerahkannya ke koalisi partai-partai pengusung. Warga Tasik sambutannya sangat luar biasa. Puluhan ribu orang hadir di alun-alun Manon Jaya. Ini tanda interaksi kecintaan warga Tasik selama ini. Dan warga Tasik itu warga yang kreatif, ada multidimensi dalam dirinya. Banyak santri, banyak kiai, banyak pengrajin, banyak pelawak, banyak artis, banyak petani, multi level manajemen dan kemampuan warga Tasik ini adalah modal dasar untuk terus kita membangun, mengaktualisasikan seluruh potensi warga menjadi kekuatan wilayah. Dan hari ini tinggal menunggu calon wakil gubernur yang belum diputuskan oleh KIM. Kriterianya Pak, barangkali Pak? Ada bocoran Pak? Kriteria apa-apalah, yang penting dia bisa bekerja sama dengan baik dengan saya dan dia juga bisa memahami.
Dari Tasikmalaya, Deddy Mulyadi juga menyapa warga Ciamis di alun-alun Ciamis bersama sejumlah pelawak. Namun, di balik keramaian ribuan penonton, justru ada saja penjahat yang memanfaatkan kesempatan mencopet ponsel warga. Para copet ini beroperasi saat warga berdesakan ingin bersalaman dengan Kang Deddy Mulyadi sepulang dari panggung acara. Ada yang rogo-rogo tadi pas kita desak-desakan mau mendekati Kang Deddy Mulyadi. Oh gitu. Iya. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya kalau yang rogo saya ya bapak-bapak pakai kaos putih tadi. Pakai kaos putih. Iya. Langsung kelihatan sama bapak? Kelihatan sama saya, langsung dia pergi. Oh, Mulutnya gitu. bawa minuman pokoknya tadi dia. Oh gitu ya? Iya. Sebagian warga yang kehilangan ponsel mengaku baru sadar ponselnya hilang saat akan menggunakan ponsel mereka. Para pencopet ada yang mengambil ponsel dari tas korban dengan membuka resleting tas, dan bahkan ada juga yang merobek tas korban menggunakan pisau. Dari pantauan di lapangan, sedikitnya ada 8 korban copet yang melapor ke pos lalu lintas alun-alun Ciamis. Iya. Itu gimana? Tadi kerasa nggak ada yang... Enggak. Oh enggak? Pas ini mau foto-foto, di mana ini udah buka ini. Nggak kerasa tadi ada yang... Tadi ditutup memang? Tutup. Waktu kapan hilangnya? Waktu desek-desekan kayaknya. Ya pas lagi di depan. Pas masuk ke depan gitu, pas dek-dekan. Ya. Tapi tadi kelihatan nggak ada orang? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Soalnya pas ke depan. Oh ya. Nggak sadarnya waktu itu? Sadarnya pas mau telepon teman, ini tiba-tiba sobek, terus HP nggak ada. Oh gitu. Safari politik Kang Deddy Mulyadi pekan lalu berakhir di Kota Bogor. Di Kota Hujan, Deddy Mulyadi ditemani mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang sebelumnya juga pernah mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional. Deddy Mulyadi menghargai Bima Arya yang mengikuti keputusan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung dirinya sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Apresiasi saya dan penghormatan yang tinggi atas sikap Kang Bima yang sudah mengumumkan diri bahwa Partai Amanat Nasional memberikan dukungan pada saya untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat 2024-2029. Dan kemudian Kang Bima pada waktu itu juga menyampaikan, saya menyatakan mengundurkan diri dari kontestasi pencalonan gubernur Jawa Barat. Dan Bima Arya pun menyatakan akan mendukung penuh politisi Partai Gerindra tersebut pada Pilgub Jabar mendatang. Pertama, sebagai bentuk ketaatan terhadap keputusan para pimpinan kami di KIM, kita samina watona. Kedua, dukungan tulus tanpa syarat sebagai sahabat. Ya, jadi saya mendukung Kang Deddy tanpa syarat apapun, ikhlas, insya Allah kita akan bekerja keras untuk pemenangan beliau di Kota Bogor. Dan terhormat sekali malam ini Kang Deddy berkenan untuk kunjungan balasan pertama gitu ke sini. Hari Senin kemarin dijadwalkan partai-partai dalam koalisi mengadakan rapat untuk menentukan siapa bakal calon wakil gubernur yang mendampingi Deddy Mulyadi pada Pilgub Jabar November mendatang. Tim Liputan melaporkan.